warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi selaku ketua dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan menjelaskan yaitu filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Di sini saya ditemani dengan 3 teman saya, yaitu Dea Ayurisna, Sri Anggininda Arini, dan Nandani Triovita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi presentasi ini. Baik, yang pertama yaitu tentang pergeseran arah riset. Pendekatan normatif maupun positif masih mendominasi riset akuntansi hingga saat ini. Hampir semua artikel yang terbit di jurnal The Accounting Review maupun Journal of Accounting Research dan Journal of Business Research menggunakan pendekatan utamanya, di mana ciri khas dari riset tersebut yaitu menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Yang kedua, filosofi paradigma metodologi riset. Menurut Barrell dan Morgan tahun 1979 berasumsi bahwa suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi perhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk ilmu pengetahuan tersebut, serta cara mendapatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada macam-macam paradigma. Yang pertama ada paradigma fungsionalis, di mana paradigma tersebut disebut dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lainnya, sehingga disebut dengan paradigma utama. Di mana dalam paradigma tersebut harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama adalah memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum, mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Yang ketiga ada memiliki suatu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Dea Ayurisna. 2. Paradigma interpretif. Menurut Barrell dan Morgan, paradigma interpretif menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Paradigma interpretif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Ada 2 aliran riset dengan pendekatan interpretif. Yang pertama, tradisional, yang menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua, metode Foucauldian, yang menganut teori sosial dari Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut historical atau antiquarian. Tahapan aliran ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian postmodernisme. 3. Paradigma strukturalisme radikal. Alternatif lainnya adalah strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu.
Riset yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal adalah riset yang didasarkan pada teori Marxisme tradisional. 4. Paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, dan yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma postmodernisme. Dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme merupakan oposisi dari paradigma modern. Karya yang paling banyak digunakan sebagai dasar aliran postmodernisme adalah karya Derrida dan Foucault. Menurut Foucault, istilah arkeologis dimasukkan untuk mencari asal-usul pengetahuan dan digunakan untuk menunjukkan suatu usaha arkeologis, yaitu ciri khas, pemikiran yang menyangkut tujuan, metode, dan juga bidang penerapan. Tujuan metode arkeologis adalah menetapkan serangkaian diskusi, yaitu sistem wacana, serta menentukan suatu rangkaian dari awal sampai akhir bagi pemikiran Foucault. Selanjutnya, perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, yang kedua klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan, dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan satu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut. 1. Hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. 2. Penentuan batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. 3. Perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi, dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka.